Satu, dua, tiga. Hai teman-teman, ini aku sekarang lagi buka. Ini kita dapat gelas-gelas gini dari mertua dan lucu banget tuh. Ada Jerman dari ini mobil-mobil tua, produk-produk dari Eropa teman-teman ya. Dapat banyak banget. Dan aku mau keluarin semua di sini karena saking banyaknya. Oke. Taruh sini dulu. Nih, aku mau buka satu-satu. Ini bisa bikin untuk kopi atau apalah itu teman-teman, banyak banget tuh. Austerich. Ini kia Austerich nih, Austria ya? Ya. Tuh ada yang dari Austria. Dan ini England. Dapat berapa nih? Banyak banget. Wow, ini dari mana nih? Italia lagi. Italia. Tuh. Next, ini kita dapat juga komplit. Wow. Lihatlah. Ini dikasih sama mertua teman-teman ya. Jadi kita bener-bener gak usah beli. Ini tuh gelas untuk wine. Pokoknya untuk pesta-pesta gitu teman-teman. Ada 12 nih. Dan masih di dalam ini. Look at this. Jadi untuk kalau misalnya ada perayaan gitu, kita tinggal cing-cing. Hari ini teman-teman aku juga habis bikin selai cherry. Aku nggak bikin videonya teman-teman karena nggak mood bikin video. Jadi aku videoin pas sudah jadi ya. Ini sebenarnya agak keenceran sedikit karena aku nggak pakai apel. Biasanya selai itu ditambahin apel biar teksturnya itu agak lebih kental. Ini kita pakai gelatin pengental itu teman-teman ya. Tuh cherry-nya. Ini cherry yang dikasih sama tante suami. Sama tante ya tuh cherry-nya. Ini rasanya seger banget, asem gimana gitu teman-teman ya. Kayak sekilas rasanya kayak selai stroberi. Kita dapat 4 sama ini setengah. Ini didiamkan dulu sampai besok. Jadi teman-teman, sore ini kita mau ngelanjutin masang kamar mandi. Ini kita mau pasang untuk sink atau wastafel. Ini lemari yang kita beli di IKEA. Ini jendelanya aku buka kayak gini biar nggak terlalu kelihatan di dalam teman-teman, karena aku pakai lampu ya. Karena kalau dibuka semua itu kelihatan banget di dalam kayak akuarium. Jadi aku mau buka kayak gini. Terus itu jalannya, karena jalannya bener-bener pas di depan rumah kita teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Slovenia. Kembali lagi bersama aku Yeni di Slovenia teman-teman. Hari ini di cuaca yang sangat-sangat mendung, gerimis, hujan. Beberapa hari ini di Slovenia itu memang cuacanya nggak terlalu bagus teman-teman ya.
perkiraan cuaca selama seminggu ini itu bakalan hujan terus sehari matahari, sehari hujan lagi teman-teman. Kali ini aku mau update perkembangan kamar mandi di rumah baru kita teman-teman. Kalau kalian yang udah nonton video aku sebelumnya, kalian bisa lihat kalau kamar mandi kita tuh belum jadi dan belum dipasang apa-apa. Tapi kali ini aku mau update seperti apa perkembangan terkini di kamar mandi kita. Ini dia pintu kamar mandi kita. Jangan salpok kenapa kita pakai korden gini, kok nggak pakai pintu. Ya teman-teman, pintu kita tuh belum datang dan juga masih dipesan. Jadi untuk sementara kamar mandi itu kita bener-bener ala-ala Indonesia gitu. Jadi cuma pakai korden begini biar nggak kelihatan aja teman-teman. Tapi it's okay karena di rumah cuma kita berdua. So apakah teman-teman siap untuk melihat kamar mandi kita? 1, 2, 3. Wow. Mari kita masuk. Akhirnya showernya udah dipasang ini, yang di pinggir-pinggir ini. Kemarin semingguan kita tuh mandi tanpa ini teman-teman ya, tanpa pinggiran. Jadi lapang gitu, dan ini udah dipasang kayak gini. Tuh. Jadi kalau mandi sudah ditutup begini. Tuh. Oke, kita lihat di dalam. Showernya seperti pada umumnya teman-teman, bisa air panas, bisa air dingin, tuh bisa shower itu, dan juga bisa pakai shower yang tinggi yang itu kalau misalnya mau keramas. Untuk di sini sabun-sabun aku nggak terlalu banyak sabun-sabunan ya teman-teman, cuma ada sabun, sampo, conditioner, dan juga sabun cuci muka. Udah itu aja, nggak ada lagi perintilan-perintilan. Dan ini kita pakai yang jenisnya itu apa ya, silikon gitu, jadi dia nempel gitu teman-teman, nggak usah dibaur atau dilubangin ini keramiknya. Sebenarnya aku punya rencana untuk nambah lagi di atas ini, cuma aku pikir belum dulu karena nggak terlalu banyak persabunan juga. Terus di bawah seperti itu ya teman-teman ya, tempat pembuangan airnya seperti itu tuh. Jadi tempat shower kita ini juga nggak terlalu kecil dan pas banget untuk aku teman-teman. Tuh nih. Jadi udah dikasih kaca sebelah sini, dan juga pintunya kayak gini, nggak usah terlalu keras, dia akan tutup sendiri. Tuh, di samping shower aku taruh keranjang sampah ya teman-teman ya. Nih, aku taruh di sini. Kenapa? Karena sebenarnya untuk kabinet ini, untuk lemari ini, atau untuk sink ini, itu harusnya di tengah-tengah teman-teman ya. Ini kan dia nggak terlalu di tengah-tengah, jadi lebih ke sana. Kenapa? Karena kalau misalnya di tengah-tengah, itu kacanya nanti nggak bisa di tengah, karena dia ada ini, karena dia ada colokan ini teman-teman ya. Ada listrik di sini, jadi kita nggak bisa ngebor untuk di tengah-tengah sini gitu teman-teman. Dan kalau dibikin di tengah-tengah gini, nanti dia ini terlalu mepet. Nih, kalau dia terlalu mepet ke sini, aku tuh nggak bisa bersihin kacanya teman-teman. Itulah alasan kenapa lemari ini aku mepetin ke sana sampai di tembok, biar di sini tuh ada celah, aku bisa bersihin kaca yang ini, kaca showernya ini. Jadi aku taruh tempat sampah aja di situ. Dan inilah setelah dirakit. Jadi kemarin tuh Pak suami ngerakit di sini seharian teman-teman ya, weekend ngerakit ini terus ini, dan juga kaca ini teman, atau mirror ini. Ini sebenarnya ada lampunya. Nah, nanti di sini bisa dipencet gitu. Cuma listriknya belum tersambung teman-teman, harus pasang semua lampu-lampu di kamar mandi ini baru nanti dia bisa dinyalain gitu ya. Jadi nanti bakalan ada lampu di sini di sekitar kaca ini, tinggal dipencet gini.
Aku suka banget ini teman-teman karena dia ukurannya besar. Kalian tahu sendiri aku dan Pak suami kita tingginya jomplang banget ya. Jadi kalau misalnya kacanya terlalu kecil, aku yang kelihatan, Pak suami yang tinggi menjulang nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi ukurannya ini pas banget. Meskipun letak kaca kita atau cermin kita tuh nggak simetrik ya, harusnya di tengah-tengah gitu. Tapi ya ini yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Dan ini dia lemarinya. Ini kita pesen di IKEA teman-teman. Aku suka banget sama warna kayak gini karena kamar mandi ini aku pengen dia warnanya itu lebih nggak secerah di luar ya. Jadi kamar mandi kita ini punya tema sendiri gitu yang lebih ke kayu-kayuan gini teman-teman. Ini dia warnanya warna kayu tapi yang warna coklat gelap gitu. Terus ini juga kita beli terpisah ya sama ini. Kita beli sendiri di Bauhaus. Terus ini juga beli di Bauhaus. Dan ininya juga kita beli online. Ini tuh bisa air panas, air dingin. Tuh jadi kayak mau kemana, ke kiri tuh air panas, kalau kini air dingin. Ini juga kita beli terpisah. Jadi udah dipasang di belakang situ teman-teman. Tuh, terus di bawah sini ada ini tempat penyimpanan lah ya, ada make up pokoknya segala macam. Terus di bawah sini aku juga taruh beberapa untuk handuk-handuk, aku taruh di sini. Ini masih banyak ruang, jadi bisa taruh beberapa di sini teman-teman. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Ini tuh lebar ya, lebar. Makanya bisa muat berbagai macam barang-barang di dalamnya gitu teman-teman. Terus sebelah sini ini aku taruh ya, ada hand body, ada sunblock karena sekarang lagi musim panas, jadi harus pakai sunblock kalau keluar teman-teman. Pakai hand body, you know what? Ini adalah hand body yang aku selalu pakai dari zaman SMP, Marina ini ya teman-teman ya. Meskipun aku jarang banget sekarang pakai. Terus ada lulur dan inilah ya, apa namanya, sisir segala macam di situ. Aku taruh situ. Terus sebelah sini tempat sikat gigi dan sini juga ada untuk sabun tangan. Sebelah sini ini dikasih sama mertua teman-teman dari Italia. Iya dari Italia. Cakep banget nggak sih? Ini bentuknya kayak kayu-kayu, kayu-kayu. Kayak batu-batu gimana, keramik, marmer gitu teman-teman nih. Kita dapat sepaket, satu di sini, satunya aku jadiin tempat ini, tempat sisir. Terus sebelah sini aku juga taruh bunga. Aku jujur, aku tuh masih bingung untuk bunga di kamar mandi itu yang bagus bunga seperti apa dan jenis apa teman-teman. Kalian bisa komen ya, kamar mandi itu enaknya taruh bunga atau tanaman seperti apa. Ini dia look dari depan sini teman-teman. Itu belum dipasang colokannya karena Pak suami belum ada waktu. Tuh. Jadi nanti di sini tuh untuk hair dryer ya. Ini kalau misalnya nanti lampunya nyala bakalan cantik banget sih. Ini agak gelap karena memang ini belum bisa dinyalain teman-teman. Harus nyala dulu, apa namanya, pasang lampu atas dulu. Oke, seperti ini. Sebelah sini, nah ini tuh tempat taruh handuk. Kita sebenarnya nanti ada juga tempat untuk naruh handuk yang radiator yang bisa untuk ngeringin gitu teman-teman, tapi belum dipasang. Kita juga belum pesan, jadi kita taruh handuk sementara di sini nih. Tapi ini kuat banget loh nih. Jadi aku naruhnya pas banget di pinggir sama di pinggir ini, di pinggir wastafel itu langsung taruh handuk. Nah, biar handuk itu enggak apa namanya, ambur-kadul gitu teman-teman. Tuh, terus di bagian atas kita punya jendela kecil nih. Jadi biar sirkulasi udaranya juga bagus, jendelanya bisa dibuka. Kita pindah sebelah sini. Ini juga aksesoris yang aku beli online teman-teman. Aku pernah unboxing waktu itu tempat tisu ya. Ternyata hasilnya memuaskan banget ya. Belinya online di Temu, tapi ini sebenarnya nggak terlalu kuat-kuat banget, jadi nggak bisa naruh sesuatu yang berat banget. Tapi untuk tisu sama aku taruh juga ini
sabun yang aku beli di Hallstatt. Wanginya enak banget teman-teman, untuk aroma terapik. Terus aku taruh sini juga ada parfum untuk ruangan nih, biar kamar mandi tetap baunya harum gitu teman-teman ya. Tuh, aku taruh situ. Dan di sini adalah toilet ya, toilet kita. Toiletnya ya kayak toilet pada umumnya teman-teman. Yang spesial di sini karena ada bidet nih, bidetnya. Bidetnya orang Indonesia teman-teman ya. Sebenarnya ini tuh terlalu kepanjangan bidetnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, sama Pak suami ditaruh di sini. Tuh, harus ada bidet ya kan. Kalau kalian masuk ke rumah-rumah orang Eropa ada bidetnya gini, berarti ini orang Indonesia atau orang Asia yang tinggal gitu. Jadi kalau misalnya enak gitu teman-teman pakai bidet daripada cuma pakai tisu. Aduh, nggak sanggup aku. Oke. Terus di atas sini teman-teman, ini masih ada space atau tempat untuk naruh-naruh tisu nih. Tisu-tisu aku taruh di sini. Jadi kalau misalnya mau ngambil tisu, nggak usah teriak-teriak ya, langsung ambil di sini. Sebelah sini aku taruh ada kerang-kerangan, ini punya Pak suami. Kita bawa dari sana, dari rumah sebelah. Ini aku taruh di pucuk sini. Nah, aku rencana juga mau naruh tanaman di sini atau apa, kayak hiasan gitu teman-teman ya di sini. Kayaknya bagus gitu. Di atas ini masih ada space gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Hasil dari kamar mandi yang kita bikin ya. Ini semuanya pilihan kita berdua. Ada yang pilihan Pak suami, ada yang pilihan aku, ada yang pilihan kita berdua. Jadi sesuai dengan apa yang kita idekan ya. Nah, sebelah sini, nah di sini nanti ada radiator teman-teman, radiator untuk pemanas handuk-handuk itu biasanya nanti di sini akan dipasang gitu. Jadi kamar mandi kita ini kenapa nggak ada kayak lemari yang apa namanya, kan kalau biasanya beli lihat-lihat rumah orang di Eropa itu mereka punya kayak lemari-lemari gitu teman-teman ya di kamar mandinya. Kenapa aku kok nggak pakai, cuma pakai ini aja sama ini apa namanya, mirror? Karena teman-teman kamar mandi kita ini nggak terlalu besar dan aku nggak mau kamar mandiku tuh kelihatan penuh, sesak dan apa ya, nggak bisa gerak gitu. Aku nggak suka. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk tidak pasang lemari. Tapi kita beli ini lemari yang di bawah ini panjang gitu, jadi bisa masuk untuk naruh handuk-handuk atau sabun-sabun atau apapun itu perlengkapan mandi itu di lemari sini teman-teman. Kalau misalnya pakai yang lemari yang ada lemari, biasanya kalau kalian beli di toko-toko gitu, itu udah ada yang satu set gitu teman-teman ya. Ada ini, terus udah ada kaca, udah ada lemari kiri kanan gitu. Itu sebenarnya lebih gampang dan juga harganya lebih murah teman-teman ya, karena mereka satu set. Tapi karena kita nggak pakai itu dan aku juga nggak cocok, nggak suka, akhirnya kita pilih yang nggak komplit gitu ya teman-teman ya. Ini kita belinya pisah-pisah, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Sebenarnya kalau beli satu set itu lebih murah gitu teman-teman ya. Tapi karena kamar mandi kita nggak terlalu besar, tuh. Ini showernya di sini. Ini yang masang Pak suami sama dibantu sama mertua. Ini ya Pak, yang pasang itu Pak suami kemarin seharian. Aku nggak berani ganggu teman-teman ya, karena nih agak ribet pasang-pasang ini nih. Pasang apa namanya nih ya teman-teman ya? Lemari atau apa gitu. Tapi aku suka banget dengan hasilnya. Wow. Nggak nyangka akhirnya satu persatu ruangan di rumah kita ini bakalan terpasang teman-teman. Kita cuma tinggal nunggu pintunya ya, karena nggak tahu pintunya ini kapan jadinya, karena kita tuh baru pesen 3 minggu lalu kalau nggak salah, kita baru pesen dan itu butuh waktu untuk bikin ya teman-teman, karena ukuran pintu kita ini itu sedikit lebih besar dari ukuran pada umumnya gitu teman-teman. Jadi orangnya tuh harus ukur ulang gitu. So ya, ini dia kamar mandi kita.